Shalom Bapak Ibu Saudariku. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Kita percaya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Tuhan, Maha di atas segalanya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Hanya dekat kepadamu kita boleh merasakan semua tenang di dalam Dia, tenang hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Sungguh kami percaya Allah Tuhan yang berikan kedamaian di dalam hidup kami. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku
rasakan damai-Mu padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku, ku percaya, ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya Engkaulah penyelamat kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah yang selalu yang bertata di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Biar hati kami terus semangat di dalam Engkau. Kami percaya roh kami boleh dinyalakan oleh Tuhan. Kami mau lebih lagi menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan Kau tolong untuk rekan dan teman kami yang belum hadir di tempat ini. Bawa mereka untuk hadir ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudariku. Apa kabarnya? Saya undang kita semua bangkit berdiri, amin. Kita angkat pujian mengatakan, Tuhan curahkan roh-Mu, amin. Kita percaya Tuhan akan mencurahkan roh-Nya untuk kita lebih lagi di dalam Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya kami manusia di bumi ini boleh terus melayani-Mu. Tuhan curahkan roh-Mu
kita mau lebih lagi, amin. Biar roh kita terus menyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama serukan. Sekali kita mau katakan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dijual. Kita mau menanggalkan segala besar yang berangin. Berlari pada tujuan, panggilan surga. Biar rohmu menyala-nyala, nyala rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Sembahkan segala beban dan dosa yang mari. Kita mau berlari pada tujuan. Tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 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 Biar rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudariku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar roh itu boleh hidup di dalam diri kami Tuhan. Kami percaya rohmu yang penuh dengan kuasa sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan, akan sanggup untuk menyembuhkan. Mari kita angkat bicara mengatakan, rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tak
Sekali lagi, hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Menyembah di atasmu, menyembahmu. Inna rabaya rabasata karabasa, inna rabata karabasanda, inna rabata karabasata karabasi, inna rabata karabasa, inna rabata paya rabasa. Roh Kudus, benar bahwa kami memerlukan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah roh kehidupan yang setiap waktu dan setiap hari sampai selama-lamanya memperbaharui kami terus-menerus di dalam Tuhan. Untuk kami hidup di dalam kekuatan Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk Tuhan kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, hari ini kami berterima kasih Bapa kepadamu. Sepanjang bulan ini Tuhan sudah pelihara kami. Di minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan saudara kekasih di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan kami kepada Tuhan, ibadah kami bersama-sama menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan dan yang kami tinggikan. Biarlah di antara kami saling membangun, saling menguatkan di saat kami berjumpa di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sebentar kami akan lakukan bersama-sama. Biarlah Tuhan perkenankan hati kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Kami yang datang dengan tubuh yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat dilepaskan di dalam kuasa firman-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan semua kami, baik yang berbicara, baik yang mendengar. Biarlah kebenaran firman itu Tuhan membakar kehidupan kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah bisa lihat kiri kanan? Kita katakan, saudara ya, katakan begini, kamu hari ini begitu luar biasa gitu ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat worship leader yang sudah membawa kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Dan untuk kita bersama-sama siap untuk menerima firman Tuhan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Tadi sekitar jam 6 saya sudah WA-in Pak Irmawan dan saya bilang, Pak Ir, siap-siap ya gantiin Om gitu ya. Kenapa? Tapi Om akan usahakan untuk
untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena tadi malam pencernaan saya terganggu dan mas saya seperti ditusuk-tusuk, saudara, sehingga saya tidak bisa tidur, kurang tidur lah gitu ya, dari malam itu sampai di pagi hari ini ya. Saya selalu teringat dengan satu ayat firman Tuhan yang berkata begini, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, kita harus tetap memberitakan Injil, gitu saudara ya. Dan saya tuh berpikir saya melangkah saja dengan tindakan iman ya, walaupun di bagian tubuh saya hari ini ada yang nusuk-nusuk, amin saudara ya. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari pencernaan kita yang bermasalah ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah, tema firman Tuhan di bulan Mei adalah kobarkan api Pentakosta, saudara ya, kobarkan api Pentakosta. Nah, tema ini lahir atau timbul didasari atas dasar pemahaman saya kalau seseorang mengalami kuasa salib, pasti dia punya api Roh Kudus atau punya api Pentakosta, saudara ya. Dan yang kedua, karena memang di bulan Mei kita ada acara Pekan Pentakosta. Jadi saudara, kita mengambil tema ini untuk kita sekalian bersama-sama ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50, saudara ya. Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara ya. Nah, saudara, Pentakosta bagi gereja Tuhan mempunyai makna adalah penggenapan ya dari janji Tuhan, di mana Tuhan akan mengutus atau mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua orang percaya. Kenapa saudara Roh Kudus harus diutus dan dicurahkan? Karena Yesus akan terangkat ke surga, amin. Jadi yang akan menyertai kita, memimpin kita dan mendampingi kita adalah Roh Kudus, saudara ya. Nah, itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini kepada kita. Yesus berkata begini, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 7. Iya, tolong. Iya. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudara. Jadi Yesus sendiri, saudara, dengan jelas mengatakan kepada kita adalah lebih baik, lebih berguna bila aku pergi. Ya, supaya ia yang dijanjikan itu, saudara ya, turun. Ya, mengaruniakan gereja Tuhan, saudara ya. Saudara ya, mengaruniakan gereja Tuhan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Roh Kudus harus diutus, harus mengaruniakan gerejanya, saudara ya? Bukankah Yesus sudah memperlengkapi kita di dalam segala-galanya, saudara ya. Nah, kalau kita membuka di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 49, maka kita menemukan kebenaran ini, saudara ya, yang harus gereja Tuhan atau orang-orang percaya sadari. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, saudara. Ternyata, saudara, Yesus mengatakan kepada kita, tidak cukup kita menjadi orang Kristen yang hanya diselamatkan. Amin. Ya,
Dia mengutus Roh Kudus, tujuannya saudara untuk memperlengkapi gereja Tuhan dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, kekuasaan dari tempat tinggi saudara. Itu artinya saudara bahwa kekuasaan saudara atau kuasa yang akan diberikan, dikaruniakan kepada kita adalah kuasa Tuhan sendiri. Amin. Kuasa yang tidak bersumber dari kekuatan kita, kemampuan kita, dan kesanggupan kita untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa saudara? Karena kekuatan saudara, kuasa saudara ada batasnya dan terbatas. Amin. Tetapi kuasa Roh Kudus saudara tidak terbatas. Saudara, tidak terbatas. Saudara ya. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan kepada kita saudara bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, akan dijanjikan saudara. Dan dia telah digenapi sejak 2000 tahun lalu saudara. Di mana ketika orang-orang percaya berkumpul di loteng Yerusalem saudara, mereka mengalami apa yang disebut namanya kasih karunia Roh Kudus. Yaitu pencurahan Roh Kudus di atas orang-orang percaya saudara ya, di atas orang-orang percaya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah saudara, kenapa saudara? Sebab begini saudara, kalau tidak ada api Roh Kudus saudara, maka saudara kita tidak akan bisa memahami tentang rencana Allah. Ya, kalau tidak mengalami perlengkapan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara, maka gerak kita akan ada banyak batasnya, saudara. Akan ada banyak batasnya. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengetahui bahwa ketika kita ada di dunia, bahwa ada musuh-musuh kita yang siap menerkam kita, melumpuhkan kita, bahkan membinasakan kita, saudara ya. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus kepada kita, saudara ya. Supaya dia memperlengkapi setiap kehidupan orang percaya. Supaya api Roh Kudus terus berkobar-kobar. Ya, terus bernyala-nyala, saudara ya. Bergairah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan manusia semakin mengalami kemajuan. Ya, saudara, melalui teknologi yang begitu cepat di dalam pertumbuhannya menciptakan berbagai inovasi, saudara ya, sehingga segala sesuatu menjadi lebih gampang, lebih mudah, dan lebih simpel gitu saudara ya. Nah, kita berterima kasih untuk modernisasi ini saudara, yang sedang terjadi di seluruh dunia di dalam segala banyak hal saudara ya. Tetapi saudara, yang menjadi keprihatinan dari melihat dari sebaik dari sisi positifnya saudara ya, maka saya melihat saudara bahwa generasi hari ini saudara ya, sadar atau tidak sadar saudara bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada apa yang disebut namanya teknologi itu. Baik gadgetnya, HP-nya, laptopnya, saudara ya. Maupun bentuk-bentuk teknologi yang lainnya, saudara ya. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu ya, bahwa banyak orang hari-hari ini saudara, ya, entah untuk bekerja, entah saudara untuk melakukan aktivitas yang lainnya saudara, bahwa setiap hari wajah kita, mata kita, saudara, pikiran kita, persekutuan kita lebih banyak di benda-benda itu. Amin. Itu sebuah kenyataannya saudara ya. Nah, yang menjadi sebuah awasan saya kepada saudara-saudara sekalian, saya berdoa kepada Tuhan bahwa kemajuan teknologi di dalam segala hal saudara tidak menghilangkan ya, tidak mengurangi, amin, kebergantungan saudara, kebersandaran saudara kepada Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu.
Saya mau kasih tahu saudara, semua modernisasi, semua teknologi selalu berubah. Kenapa? Karena teknologi bukan sesuatu yang sifatnya sempurna. Dia sedang berproses terus menerus, saudara ya. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa yang absolut. Amin. Kuasa yang tidak pernah berubah. Saudara ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh bergantung, bersandar kepada Roh Kudus, saya ingin mengatakan begini kepada saudara, bahwa api Roh Kudus itu akan padam di hati kita. Tidak ada gairah, tidak ada hati yang berkobar-kobar di dalam batin kita, di dalam hati kita saudara, untuk Tuhan saudara ya, untuk Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya ingin mengajak kepada saudara hari ini yang sudah menerima Roh Kudus, sadarilah ini bersama-sama, amin. Kobarkanlah api Pentakosta itu saudara. Maksudnya begini, jangan padamkan, jangan abaikan, jangan tinggalkan, dan jangan ganti dengan yang lain. Amin. Kita harus memanfaatkan saudara kemajuan di dalam segala bidang ini saudara untuk perkabaran Injil. Amin saudara. Amin. Kita jangan terlena dan akhirnya kita terbuai dan akhirnya saudara kita hanyut saudara hanya melakukan dan mengerjakan sesuatu yang tidak membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Nah, dari perenungan saya tentang firman Tuhan ini, saudara, bagaimana supaya api Roh Kudus di dalam hati kita atau api Pentakosta di dalam hati kita tidak menjadi padam. Terus membara di hati kita, saudara ya. Saya ingin menyampaikan 3 hal kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kalau hati kita ingin berkobar-kobar untuk Tuhan, maksudnya tetap bernyala-nyala saudara, maka yang pertama bahwa setiap orang percaya harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Enggak ada tawar-menawar. Enggak bisa diganti yang lain saudara. Harus penuh dengan Roh Kudus. Mari kita buka. Efesus pasal 5 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 4. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Dengan jelas, dengan tegas, Rasul Paulus mengingatkan gereja Tuhan supaya gereja Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya, maksudnya Bapak Ibu mengalami ya pencurahan dan baptisan Roh Kudus. Diawali dari itu, saudara ya. Kita berbicara, berkata-kata, berglosolalia, saudara ya. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus harus diawali, ditandai dia mengalami baptisan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus di dalam hidupnya dengan manifestasinya dia berkata-kata di dalam bahasa roh. Amin. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, mabuk anggur itu mendatangkan percabulan. Mabuk anggur itu saudara menjadikan kita saudara melakukan banyak bentuk-bentuk kejahatan. Bahkan saudara, mabuk anggur itu sadar atau tidak sadar, saudara, itu akan merusak dan membunuh jasmani saudara sendiri. Diri kita sendiri. Saya punya teman, ya, teman di masa enggak kenal Tuhan. Mereka suka mabuk. Saya mau kasih tahu loh, hari ini udah pada game. Tahu game? Udah pada mati. Ya,
Matinya karena mabuk anggur. Ya saudara, memang benar Rasul Paulus mengatakan kita boleh minum anggur sedikit untuk kesehatan. Tapi saudara, jangan mendasarkan kata kesehatan akhirnya sudah minum banyak-banyak. Itu keliru saudara. Rasul Paulus mengizinkan orang percaya minum anggur karena di sana itu dingin. Supaya tubuhnya hangat minum anggur. Kita yang tinggal di daerah tropis yang panas sudah minum anggur. Wah lebih amsyong. Amin. Boleh minum anggur tapi ada batasnya. Amin saudara. Ya, puji akan nama Tuhan saudara. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh dengan roh itu artinya saudara dikontrol, saudara dikuasai, dan saudara dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena dalam Galatia pasal 5 ayat 16 kita buka saudara, ini maksudnya penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus saudara ya? Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini saudara. Yuk baca sama-sama. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak hidup secara daging. Tidak hidup secara duniawi. Maksudnya gitu. Saudara, ciri manusia yang hidup dengan daging itu artinya begini saudara. Hidupnya tidak bisa mengontrol dari keinginan-keinginan duniawi. Amin. Melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi saudara melihat orang yang duniawi bukan kulitnya hitam atau saudara matanya belok atau sipit. Bukan saudara ya. Tapi dilihat dari tabiatnya, dilihat dari sifat-sifatnya, dan dilihat dari perilakunya. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus supaya kita mematikan keinginan daging. Kenapa saudara? Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan diarahkan oleh Roh Kudus, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Amin saudara. Amin saudara. Kita bisa menjadi peka kepada Roh Kudus, kita bisa mendengar suara Roh Kudus, bahkan juga saudara kita bisa taat kepada Roh Kudus dan kita juga akan mengalami kuasa Roh Kudus saudara ya. Saudara perhatiin Yusuf. Yusuf itu di dalam perjanjian lama dikatakan dia di dalam hidupnya ada roh Tuhan. Bagaimana Yusuf saudara dijual di Mesir, dijadikan budak, jauh dari keluarganya, hidup menderita, jauh dari kemah suci, ya, jauh dari mezbah Tuhan, saudara ya. Tapi Yusuf bisa mempertahankan kehidupannya, saudara ya. Amin. Dengan dia tidak mengikuti keinginan-keinginan duniawinya, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah manusia roh. Manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita hanya dipimpin oleh Roh Kudus, hanya satu saudara, penuh dengan Roh Kudus. Hanya penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan diperbaharui di dalam Tuhan. Kita akan diperbaharui terus menerus oleh Tuhan, saudara ya. Kita akan menjadi suka kepada apa yang disebut namanya kebenaran. Amin. Kita akan menjadi suka saudara dengan apa yang disebut namanya kesetiaan. Kita akan menjadi suka saudara kepada hal yang disebut namanya kekudusan dan sebagainya saudara. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau roh kita mau berkobar-kobar, api Pentakosta itu terus ada di dalam diri kita saudara. Maka yang pertama kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya sesuai dengan firman Tuhan, kalau kobaran api Pentakosta itu bernyala-nyala di dalam hidup kita, maka yang kedua, setiap orang percaya ya harus menjaga kekudusan hidupnya. Amin. Baca 1 Petrus 1 ayat 16.
1 Petrus 1 ayat 16. Kata firman Tuhan berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 16. Baca sama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus. Roh Kudus itu roh Allah. Dia disebut roh kekudusan. Bukan kudis. Amin. Dia adalah roh kekudusan. Saudara ya. Bapak Ibu perhatikan, kenapa Roh Kudus disebut roh kekudusan? Karena dia roh Allah. Saudara ya. Makanya Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Roh Kudus selalu digambarkan, dilambangkan seperti air. Amin. Air itu fungsinya apa? Untuk menyegarkan, membersihkan. Betul saudara? Semua Bapak Ibu atau khususnya ibu-ibu sebelum masak, semua masakan dibersihkan dulu ya. Dicuci dulu di air. Kenapa? Supaya bersih. Itu pekerjaan Roh Kudus, sudah dia membersihkan. Roh Kudus juga dilambangkan seperti api. Makanya ada nyala-nyala lidah-lidah api. Saudara, fungsi api itu untuk membakar. Amin. Ada kekuatan, ada semangat yang membakar semua benda-benda kotoran-kotoran saudara atau kayu-kayu yang menghalangi. Supaya jadi abu. Ya saudara, itu Roh Kudus saudara. Ya, Roh Kudus juga dilambangkan seperti apa? Burung merpati. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Burung merpati berbicara apa saudara? Ketulusan dan kemurnian hati. Dan kalau kita mengalami Roh Kudus saudara, ini yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Amin. Kalau kita penuh dengan berkata-kata di dalam bahasa roh, tapi kita jadi sombong rohani, menurut saya saudara, roh apakah gerangan? Amin. Roh Kudus akan menjadikan kita saudara semakin kudus dan semakin kudus dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Kenapa saudara? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Tanpa kekudusan saudara, kuasa yang ada di dalam kita itu palsu. Makanya saudara enggak perlu ngejar-ngejar kuasa dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip kita harus rindu Tuhan pakai kita dengan kuasa. Makanya saudara di dunia kependetaan saking banyak orang tidak mendasarkan firman Tuhan yang benar, akhirnya mau mengejar kuasa saudara, dan akhirnya saudara mereka membuat manipulasi. Amin. Itu mengerikan sekali di dunia kekristenan loh saudara. Di gereja Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, dibuat skenario. Itu kan namanya dusta. Berbohong. Saudara, Roh Kudus tidak seperti itu. Amin. Ketika kita kudus di hadapan Tuhan saudara, dan kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan saudara, saudara percayalah, tanpa kita minta, kuasa itu akan mengalir di saat kita terdesak oleh keadaan-keadaan di dalam hidup kita. Amin. Saya tidak pernah diajarkan untuk mengusir setan bagaimana. Tapi saya ingat betul saudara, 2 bulan setelah saya bertobat, saya mengusir orang yang kerasukan setan. Hanya tidak tumpang tangan, tidak juga menyebut nama Yesus, hanya muka ketemu muka. Warga saya yang kerasukan setan itu saudara, dia bisa terpental dan dia terguling-guling saudara, dan dia sadar. Saudara, kenapa? Saya juga mau jujur kepada saudara, waktu itu saya bertobat sungguh-sungguh. Saya berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, betapa pentingnya kekudusan itu, saudara. Ya, betapa pentingnya di dalam kekudusan. Hanya orang yang kudus
yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Coba lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, saudara. Ayat ini begitu indah. Kita jangan melupakan ayat ini, saudara. Ini maksud dan tujuan dari kekudusan itu, saudara ya. 2 Timotius 2 ayat 21, firman Allah mengatakan begini kepada kita, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Bapak Ibu, mau dipakai Tuhan semakin mulia, jadilah bejana perabotan yang kudus. Ya, saya tahu, saya pun juga masih banyak kekurangan. Saya pun juga masih bisa melakukan kesalahan. Saudara ya. Tapi kalau kita berusaha di dalam perkenangan Tuhan, ya, melewat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita sekalian, saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menurut saya yang ketiga ini yang paling penting, saudara ya. Puji akan nama. Setiap orang percaya harus bersaksi dan memberitakan Injil. Amin. Kalau api Roh Kudus itu mau bernyala-nyala, saudara, orang percaya gereja Tuhan harus bersaksi dan menginjil. Katakan amin. Yuk kita baca Kisah 1 ayat 8. KPR, Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, yuk kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Bapak Ibu, maksud Tuhan mengutus Roh Kudus dan memperlengkapi kita supaya kita menerima kuasa Tuhan, tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kita diberi kuasa supaya kita bersaksi, memberitakan Injil. Saudara, kita tidak boleh keluar dari tujuan Tuhan yang semula ini. Ya, untuk kita bersaksi dan menginjil, saudara. Bersaksi dan menginjil tidak berbicara, saudara, semata-mata kita di gereja, gitu, saudara ya. Bersaksi dan menginjil adalah kehidupan kita setiap hari. Ya. Di dunia Di dunia sekuler, saudara, di mana saudara bekerja. Ya, saudara, di gereja juga kita bersaksi, saudara, di mana kita kerja juga kita bersaksi, kemanapun kita pergi juga kita harus bersaksi atau memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau gereja tidak bersaksi, kita tidak bersaksi, saudara, percayalah, pelan atau cepat semangat kita semakin lemah. Amin. Semakin lemah. Percayalah bahwa pisau, kalau kita digambarkan kesaksian itu pisau, saudara, kita akan jadi tumpul. Enggak bisa apa-apa, enggak berdaya apa-apa. Padahal Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Kuasa kepada kita. Bapak Ibu, jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Ya, jemaat mula-mula adalah contoh yang perlu kita ikuti, saudara ya. Ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan membaharui mereka. Dan sejak itu mereka selalu bersaksi dan menginjil. Saudara, perhatikan dengan baik. Ya, jemaat mula-mula bukan tidak ada masalah. Mereka ditentang, mereka dianiaya, mereka ditindas, mereka dikucilkan, bahkan mereka dijebloskan ke dalam penjara dan tidak sedikit yang meninggal, saudara. Amin. Tapi perhatikan dengan baik, saudara. Mereka tidak pernah menjadi ciut untuk bersaksi dan menginjil. Dan yang paling menariknya bahwa ketika mereka tersebar, kata firman Tuhan, pergi ke kota-kota di mana mereka
mencari keselamatan saudara ya. Dari penganiayaan itu. Dan firman Allah mengatakan gini, setelah mereka tiba di kota-kota itu, mereka tidak bersembunyi saudara. Tapi mereka bersaksi dan menginjil. Makanya ketika Paulus mengadakan perjalanan saudara, walaupun Paulus belum pernah pergi ke Roma, di Roma udah ada orang percaya. Demikian juga di tempat-tempat yang lainnya. Selain Paulus di dalam penginjilannya, kalau tidak ada orang Kristen, dia mencari sinagog, musolahnya orang Yahudi gitu saudara ya. Gitu saudara. Tapi saudara, biasanya Paulus mencari orang-orang percaya. Kenapa ada orang percaya? Karena ketika gereja tersebar, mereka bersaksi, mereka menginjil. Amin. Saya juga mau mengajak kita semua, mari kita giat bersaksi dan menginjil. Amin. Mari kita giat bersaksi dan menginjil. Kalau kita bersaksi, kalau kita menginjil saudara, percayalah saudara, api itu akan membakar kita. Api itu akan bernyala-nyala di dalam hati kita. Kita akan didorong. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Amin. Karena Tuhan mencintai semua orang, saudara. Ya, selama di dunia ini masih ada orang yang belum diselamatkan, saudara. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa itu. Kuasa itu. Jadi 3 faktor inilah menurut pemahaman saya, saudara ya. Yang saya pelajari dari firman Tuhan. Kalau kobaran api Roh Kudus atau api Roh Kudus bernyala-nyala di dalam hidup kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada hari ini. Ya, biarlah roh di dalam kita terus bernyala-nyala ya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi yang sudah dinyanyikan, Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku ya. Singer bisa membantu tolong. Dan kita ingin mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ya. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yesus mati di salib sebagai wujud dari kasih-Nya yang besar untuk kita. Karena Yesus ingin saudara, hati kita penuh dengan api Tuhan. Penuh dengan api Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menggerakkan kita, yang menggairahkan kita di dalam segala aktivitas kita, baik di dalam dunia sekuler saudara, terlebih di dalam Tuhan saudara. Biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah api Roh Kudus itu menyala dalam hati kita? Kita berdoa kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan. Saudara, api yang bernyala-nyala di dalam hidup kita ditandai dengan 3 hal yang esensi ini. Kita akan penuh Roh Kudus. Kita akan menjaga kekudusan hidup saudara. Kita akan bernyala-nyala untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri.
Dan saya minta Pak Sugandi dan Pak Yulianto boleh maju ke muka untuk membantu membagikan perjamuan kudus kepada jemaat. Penuhiku dengan air dalamku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah. Ku buka hati, Buka hati Praise the Lord. untuk jamahan, Terpujilah Tuhan. berserah penuh Inilah yang kami rindukan di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ambil alih seluruh hidupku, Di atas-Mu menyembah. untuk jemahan-Mu, berserah penuh Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu menyembah-Mu. Apakah ada di antara saudara yang terlewati belum mengambil perjamuan kudus? Boleh mengangkat tangan. Kalau tidak ada saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan, agar ia berkenan dan menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan, yaitu pengampunan dosa, kesembuhan, pembebasan dari segala apapun, karena darah dan tubuh Tuhan berkuasa dan telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Puji akan nama Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada setiap saudara untuk berdoa secara pribadi, dan setelah itu nanti saya minta untuk Ibu Titin mewakili kita untuk berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk pengorbanan-Mu, untuk cinta-Mu yang tiada terukur bagi kami. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Kau sudah berikan tubuh-Mu, darah-Mu mengalir Tuhan. Nyawa-Mu terangkat Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami hanyalah seonggok sampah yang ada di pinggir jalan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kau bela kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyelamatan-Mu,
untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Sungguh ajaib kasih-Mu Terpujilah nama-Mu, dan tidak terukur oleh apapun juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala ucapan syukur kami haturkan di hadapan-Mu, karena Engkau yang Terpujilah layak nama-Mu, untuk Tuhan. menerima segala pujian yang keluar dari hati kami yang Amin. paling dalam Tuhan. Amin. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Amin. terima kasih Bapa. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan kami, Oh, Jesus. serang segala kekalutan hati kami. Kami yang tidak tahu apa-apa, kami yang dalam kelemahan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu. Saat Amin. ini Tuhan bekerjalah lewat perjamuan Terima kudus kasih, pada Tuhan. pagi hari ini. Lewat roti dan anggur yang kami terima pada pagi hari ini Amin. mengalir di dalam tubuh kami. Amin. Biarlah yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan Amin. sembuhkan. Amin. Biarlah yang terikat Tuhan lepaskan dan bebaskan. Amin. Biarlah yang sedih Tuhan hiburkan. Amin. Setiap jalan-jalan yang tertutup Tuhan buka Amin. bagi kami. Amin. Karena pandangan kami hanya tertuju kepadamu. Amin. Engkaulah kekuatan kami. Amin. Engkaulah pengharapan kami. Amin. Engkaulah penghiburan kami. Amin. Mari Tuhan kami sambut perjamuan kudus ini hanya di dalam Terpujilah nama nama-Mu. Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami Amin. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kudus sama seperti kita. Setelah itu Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur di hadapan Bapa. Dipecahkannya roti ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Tuhan, sambil kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur saudara. Kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bahwa benar bahwa tubuhmu dan darahmu adalah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Betul. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima Ya, kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu terima kasih. Oh Tuhan, kami percaya kuasa itu mengalir. Kuasa itu mengalir. Melepaskan, menyembuhkan, membebaskan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup, oh dibukakan kembali. Hal-hal yang sulit, Tuhan buka jalan untuk semakin mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami ingin mengatakan bahwa kami kuat di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau. Kami pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Nanti Ibu Wanti boleh maju. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan
yang baik di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami pagi ini boleh ada di rumah Tuhan, bersama-sama seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini, untuk kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati pujian penyembahan firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus yang kami telah bersama-sama nikmati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah roti dan anggur yang kami sudah minum, biar itu menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami, menjadi kekuatan buat rohani kami, untuk kami semakin dekat dengan Engkau, semakin berkenan di hadapan Engkau, semakin hidup kami menjadi kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin menyerahkan hidup kami, semakin berserah bersandar hanya kepada Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan pakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Biar Tuhan terus akan memulihkan tubuhnya, terus menyembuhkan, memberi kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom. Iya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu memperhatikan warta kita atau kegiatan kita sepekan ini. Dan mari kita akan bersama-sama bagi para pengerja Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dalam minggu ini, mempersiapkan dengan baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama kita akan bersama-sama menyimak untuk petugas ibadah Raya pagi yang minggu yang akan datang tanggal 9 Mei untuk pemujinya Ibu Hotma dan Saudari Vini. Untuk pembicaranya Bapak Pendeta Alfri Rompas, umumannya Bapak Miko Gunawan, acaranya spesial Pasutri, asyirnya Ibu Wini dan Ibu Afung. Doa tutup Bapak Miko, multimedia Saudara Moses, untuk pemusik Saudara Edwin, Saudara Andi dan Saudara Fusen. Para pengerja persiapkan dengan baik untuk pelayanan minggu yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Untuk info sepekan seminggu ini atau kegiatan gereja kita di tempat ini, mari bergabunglah di pembinaan Pasutri selesai ibadah raya umum pagi atau sebentar siang nanti. Rindukan atau pukul 9:30 ya. Rindukah ke rumah tangga saudara harmonis, bahagia dan tertanam dalam nilai rumah tangga Kristen, ikuti dan jangan lewatkan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, bergabunglah di pembinaan SAT setiap hari Senin pukul 7 malam di gereja, hanya 1 jam saja. Di saat banyak kesulitan dan tantangan, tentu Anda ingin kuat menjadi pemenang. Bergabunglah di kelas SAT. Amin. Yang sudah mengikuti terus, dan yang belum mengikuti juga dipersilahkan mengikuti. Puji Tuhan. Worship dan doa bersama hari Selasa yang akan datang untuk pukul 7 malam untuk WL-nya Ibu Lena Ariandi, untuk renungan Bapak Gembala, doa syafaat Bapak Gembala, musik Bapak Irmawan. Ketekunan dalam doa bersama menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh dan jawaban setiap doa. Amin. Saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mendorong untuk kita bersama-sama bisa datang di acara doa, worship doa bersama. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang menanti kita di saat kita berdoa. Amin. Berkat itu tidak selalu berupa materi. Amin. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan itu juga berkat Tuhan. Amin, saudara. Mari bergabung bersama-sama di acara worship doa bersama. Yang selanjutnya untuk fellowship pria sejati. 1, 2, 3. Baru separuh kayaknya ya. 1, 2, 3. Iya, puji Tuhan. Para pria bergabunglah hari Kamis 6 Mei jam 7 malam di gereja. Petugasnya WL Singer, Bapak Irmawan dan Saudara Herman. Untuk firman Tuhan Bapak Gembala, pengumuman dan doa tutup Bapak Ayung, multimedia Saudara Moses, acaranya pasti seru dan inspiratif. Nah, jadi para pria silakan bergabung di hari Kamis yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Ada pertemuan tim misi dan sosial untuk menggantikan pertemuan yang tidak jadi
Jadi digantikan hari Jumat besok atau Jumat minggu ini tanggal 7 Mei pukul 7:30 via Zoom. Video call. Mohon bagi yang terlibat disediakan waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Seperti pengurus doa kemarin hari Kamis ya, kita sudah bertemu. Sudah ngomong-ngomong sama Bapak Gembala, dan ini gantian untuk tim misi dan sosial. Tetap bersemangat berdoa syafaat setiap hari 15 sampai 30 menit. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Harus ya, tetap semangat untuk berdoa syafaat setiap doa kita dari 15 menit sampai 30 menit. Sedikit Saudara, karena waktu kita ada 24 jam setiap hari. Amin. Kita ambil waktu 15 sampai 30 menit untuk berdoa syafaat. Ya, puji Tuhan. Dan berdoa syafaat, semangat berdoa, bukti api Pentakosta membara dalam hidup Anda. Pokok doanya dapat dilihat dengan warta minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ada pokok doanya yang di warta yang kita sudah terima ya Saudara ya. Ya, puji Tuhan. Nah, Saudara sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Gerakan firman Tuhan kita atau ayat hafalan kita di minggu ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri sebentar ya. Untuk kita bersama-sama membaca ayat minggu ini. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk waktu tanpa sastra. Firman yang sudah disampaikan oleh Om, biar kita belajar untuk lebih lagi intim dengan Tuhan, amin. Biar kita percaya Roh Kudus boleh hidup bersama-sama dengan kita, dan kita boleh hidup kudus di dalam Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama belajar. Dan juga untuk pengumuman yang sudah disampaikan, biar kita menyimak dan mengikutinya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mau angkat persembahan kita kepada Dia. Kita memberikan yang terbaik. Kita akan mengembalikan 10% apa yang menjadi milik Tuhan. Kita percaya saat kita berani memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan lebih mencukupkan kita. Mari kita mau satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih dan karunia-Mu yang begitu besar. Pagi hari ini Bapa, kami akan menggalikan Tuhan seperpuluhan, di mana Tuhan telah memberkati sepanjang hari hingga bulan hari ini Engkau berkati. Biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan juga kami akan memberikan persembahan misi Tuhan. Biarlah semuanya ini berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Amin, Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudariku yang sudah menyiapkan perpuluhan dan misi, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Perpuluhan ada di kotak tengah, misi di sebelah kiri. Tetap kita menjaga protokol, amin. Kita ngepujian baru mengatakan, nyalakan apimu. Haleluya Yesus. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Kita mau katakan, Roh Kudus membakar setiap kami.
naikkan pujian tidak terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Biar jiwa kita tetap boleh terlepas, kuasa maut yang telah terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban, takkan berhenti. Kita mau berlari sampai akhir, suka tinggi namanya, suka ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Kita mau menaikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-Ibu kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, amin. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Kita mau katakan keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Biarlah kita percaya Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Bapa yang baik di surga, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kami telah bersama-sama menikmati berkat-Mu sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan para pengerja-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang membalas mereka dengan berlimpah-limpah dan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan, pakai lebih lagi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami menserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Terima kasih Tuhan memberkati kami semua seluruh umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan selalu memberkati kami, menaungi, menjaga kami, memproteksi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan pertemukan kami kembali di hari Minggu yang akan datang, untuk kami kembali bersama-sama menaikkan pujian syukur dan sembah kami kepadamu, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang pagi hari ini tidak datang dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati mereka, dan Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk kembali mereka datang hari Minggu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini sebelum kita pulang, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Untuk kita semua berada di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap pertolongan, setiap kasih karunia yang berlimpah-limpah oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, yang menguatkan hidup saudara, dan yang menjadikan apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudariku, Tuhan Yesus memberkati.